Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan rumahku. Nah, bagian A yaitu rumahku. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari ambil sikap yang baik untuk berdoa. Lipat tangan, tangan diletakkan di depan dada, tutup mata, dan tundukkan sedikit kepalanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, saya bersyukur kepadamu atas berkat-Mu bagiku sampai saat ini. Tuhan, sekarang saya ingin belajar. Berkatilah saya agar bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu dari KD 3.3, yaitu mengenal lingkungan rumah sebagai tempat yang dianugerahkan untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah dan kegunaannya. Yang kedua, siswa mampu membedakan rumah yang terawat dan yang tidak terawat. Yang ketiga, siswa mampu bersyukur atas rumah sebagai tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Anak-anak, rumah merupakan tempat tinggal untuk semua manusia dan rumah merupakan tempat berkumpul seluruh anggota keluarga. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Rumah terdiri dari rumah yang mewah dan rumah yang sederhana. Nah, anak-anak yang terkasih, pada umumnya rumah terdiri dari yang pertama teras ataupun halaman, yang kedua ruang tamu, yang ketiga ruang keluarga, yang keempat dapur, kelima kamar mandi, yang keenam gudang, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan keluarga masing-masing. Setiap ruangan berbeda guna dan fungsinya, dan juga bentuk dan ukurannya juga berbeda-beda tergantung kebutuhan dari setiap keluarga. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat fungsi dari ruangan yang terdapat di dalam rumah. Yang pertama yaitu ruang tamu. Ruang tamu biasa digunakan untuk menyambut tamu ataupun bertamu. Yang kedua, ruang tengah ataupun ruang keluarga. Ini biasanya digunakan untuk tempat berkumpul keluarga ataupun tempat bersantai dengan keluarga. Yang ketiga yaitu dapur. Dapur biasanya digunakan untuk tempat memasak. Yang keempat yaitu kamar mandi. Kamar mandi biasanya digunakan untuk mandi ataupun mencuci pakaian. Yang kelima yaitu gudang. Gudang biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang. Anak-anak, kita sudah tahu apa kegunaan dari ruangan-ruangan yang terdapat di dalam rumah. Nah, untuk anak-anak, ibu guru sekalian, ayo mari kita jaga
rawat dan bersihkan rumah kita. Oke? Jika kita membersihkan rumah tersebut, maka rumah tersebut akan bersih, rapi, dan nyaman kita untuk tinggal di rumah itu. Anak-anak ibu guru, meskipun kamu masih kelas 1 SD, nah, kamu harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan rumah tersebut supaya kita semua yang tinggal tetap dalam keadaan sehat. Nah, jika kamu tidak merawat rumah kamu ataupun tempat tinggal, maka rumah tersebut akan menjadi kotor, bau, dan kita yang tinggal di rumah tersebut akan menjadi sakit. Seperti inilah contoh rumah yang tidak terawat. Nah, pasti anak-anak ibu guru tidak mau tinggal di rumah seperti itu. Jadi, mulai hari ini, anak-anak ibu guru harus tetap membersihkan tempat tinggal kamu sendiri. Nah, anak-anak ibu guru sekalian, mari kita sekarang buka kitab suci kita dari kitab Mazmur bab 84 ayat 2 sampai 5. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kitab Mazmur bab 84 ayat 2 sampai 5 dikatakan bahwa Tuhan juga memberikan tempat untuk para hewan, memberikan kandang dan juga sarang sebagai tempat tinggal mereka. Nah, terlebih kita manusia ciptaan yang paling mulia diberikannya rumah untuk kita. Tuhan juga memberikan rumah sebagai tempat tinggal kita bersama keluarga kita. Untuk itu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sangat besar pada kita. Nah, anak-anak, rumah Tuhan yang terdapat di bumi ini sering juga kita sebut dengan gereja. Oleh sebab itu, anak-anak, ayo mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sering kita pergi ke rumah Tuhan. Jika kita sering pergi ke rumah Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Oleh sebab itu, anak-anak, jangan malas untuk pergi ke gereja. Oke? Tetap bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sangat besar kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, rumah adalah tempat tinggal manusia. Yang kedua, setiap rumah memiliki masing-masing ruangan dan kegunaannya. Yang ketiga, rumah harus selalu dirawat dan dibersihkan supaya bersih, rapi, dan sejuk. Yang keempat adalah kita harus bersyukur atas rumah sebagai tempat tinggal kita untuk tumbuh dan berkembang. Nah, yang menjadi tugas kamu pada hari ini yaitu tuliskanlah di buku tugas agama kamu ruangan apa saja yang terdapat di dalam rumah yang kamu tinggali pada saat ini. Nah, anak-anak ibu guru
sekalian, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami baru saja selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu untuk membersihkan lingkungan rumah kami. Tuhan, seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kamu pahami dan dapat kamu laksanakan. Anak-anak, tetap semangat, tetap jaga